Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Sabrina Cindy Aulia dengan NIM 200301143. Teman saya Sabita Sufi Marsa 200301145. Izatul Lutfi Al-Rafiqi 200301157. Anggelia Dwi Rizkila 200301158. Nurisma Octavia 200301161. Di sini kami akan membahas tentang aplikasi Polaris Office, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer bisnis. Saya akan memberitahu tentang tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Polaris Office, terutama pada PowerPoint-nya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke tutorialnya. Baik teman-teman, di sini kita telah masuk pada link untuk mendownload Polaris Office. Yang pertama-tama yang kita lakukan agar kita bisa menggunakan aplikasi Polaris Office yaitu mendownloadnya. Di sini kita bisa cari saja di Google untuk mengetik mendownload aplikasi Polaris Office. Setelah kita ketik, ini kita muncul seperti ini, lalu kita dihadapkan oleh beberapa pilihan, 3 pilihan. Yang pertama yaitu free, untuk laptop ya, untuk Windows, free and trial, cloud, sama lifetime license. Nah, kita pilih untuk yang mendownload yang free saja. Oke, kita download. Kita tunggu beberapa waktu sampai downloadan selesai. Di sini aplikasinya sudah terdownload. Kalau sudah terdownload, kita bisa klik saja. Akan diinstal. Masih loading ya teman-teman, kita tunggu. Kita sudah menginstal 100%, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Untuk pengaturan bahasa kita pilih jelas bahasa Indonesia ya teman-teman, agar mudah dipahami. Kemudian ini seperti ini saja, tidak usah dirubah. Lanjut, kita setuju dan install. Kita tunggu sampai 100%. Baik teman-teman, di sini sudah 100%. Penginstalan telah dijalankan, kita klik OK, kemudian selesai. Kita akan ditampilkan oleh tampilan seperti ini. Selamat datang di Polaris Office. Kita klik masuk. Di sini kita akan masukkan email atau bisa juga langsung masuk dengan Google, Facebook, atau dengan yang lainnya ini. Karena saya sudah punya akun Google, maka saya akan masuk langsung dengan akun Google. Kita masukkan email. Karena akun saya terhubung di HP, maka saya perlu memverifikasi juga 2 langkah di handphone saya. Ya, sudah saya verifikasi, kemudian kita klik saya telah merespon dari ponsel. Di tampilan awal Polaris Office seperti ini. Polaris Office ini terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan. Yang pertama ini bisa menggunakan dokumen, yang kedua Excel, yang ketiga PowerPoint, dan yang terakhir ini seperti Note. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang PowerPoint-nya. Maka dari itu kita akan langsung menuju PowerPoint. Kita klik. Kita disuruh untuk memilih tema Polaris Office, teman-teman. Kita pilih basic saja ya. Oke. Di sini ada beberapa menu bar. Ada menu bar file, beranda, sisipkan, desain, transisi, animasi, peragaan slide, tinjau, lihat, dan pena. Yang pertama kita bahas adalah menu bar pada file. Ya. Di menu bar pada file ini terdapat beranda Polaris Office, dokumen baru, buka gambar, simpan sebagai, ekspor, bagikan, cetak, informasi dokumen, dan opsi. Untuk yang beranda Polaris Office, ketika kita klik nanti akan masuk lagi untuk tampilan awal pertama Polaris Office yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita dokumen baru. Di sini dokumen baru itu digunakan ketika akan membuat sebuah dokumen baru. Nah, dokumen baru tersebut itu dapat berupa dokumen kosong maupun dokumen yang sudah menggunakan template bawaan dari Polaris Office. Ini contoh template-nya. Jadi lebih memudahkan kita ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu buka.
Icon buka ini berguna untuk membuka dokumen Polaris yang pernah disimpan sebelumnya di dalam komputer. Kayak ini, kita tinggal pilih saja kita mau buka dari komputer atau dokumen terakhir, biasanya di sini ada ya. Kemudian buka gambar. Buka gambar di sini juga digunakan untuk membuka gambar yang ada di dokumen Polaris Office. Ya, selanjutnya simpan dan simpan sebagai. Ini sama saja ya. Ini fungsinya itu digunakan untuk melakukan penyimpanan dokumen, baik dokumen yang baru dibuat ataupun dokumen lama yang telah diedit. Nah, nantinya dokumen yang sama itu harus diberi nama yang berbeda, minimal 1 karakter bedanya itu. Apabila penyimpanan ulang dilakukan pada tempat atau folder yang sama. Tetapi kalau simpannya dilakukan pada tempat yang berbeda, nama yang sama persis itu juga bisa digunakan. Cuman kalau yang foldernya sama itu setidaknya harus ada 1 karakter yang harus berbeda namanya. Ini ya, simpan. Bisa simpan di mana saja. Oke, selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor ini digunakan untuk mengekspor dokumen. Biasanya bisa menjadi PDF atau menjadi slide atau menjadi Word, gitu, gambar dan lain-lain. Kemudian ikon bagikan ini kita bisa gunakan buat mengirim dokumen ke berbagai pilihan lokasi. Ini juga contohnya ada bisa bagikan melalui tautan atau kirim juga melalui lampiran atau sebagai PDF langsung bisa, gambar juga bisa. Oke. Selanjutnya ikon cetak ini untuk melakukan proses pencetakan pada dokumen yang sedang aktif. Bisa di print gitu ya, bisa di sini. Nah, untuk informasi dokumen itu berfungsi untuk memprotek ataupun mengunci dokumen. Nah, hal ini tuh dilakukan jika jika teman-teman tidak ada orang lain yang ingin membuka, mengcopy ataupun mengganti bagian dari dokumen. Oke, lanjut. Ini bagian opsi. Di sini itu untuk menampilkan berbagai macam menu untuk setting Polaris. Untuk mengetahui info program juga bisa, untuk men-setting juga bisa. Perkenalkan, nama saya Anggelia Durskila dengan NIM 20030111158. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian beranda sisipkan PPT yang ada di Polaris Office. Di beranda, kita bisa mengubah font. Ini adalah macam-macam font yang bisa kita gunakan. Untuk mengubah ukurannya, kita bisa mengubahnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di bawah sini adalah ikon yang bisa kita gunakan untuk mengubah bentuk teks. Dengan menekan ini, akan memberikan efek tebal. Ini untuk membuat miring. Ini untuk membuat garis bawah pada kalimat. Dan ini memberikan efek bayangan. Jika kalian ingin memberikan coretan pada tengah kalimat, kalian bisa menggunakan ini. Di beranda kita bisa mengubah warna kalimat. Ini adalah macam-macam warna yang bisa kita gunakan. Jika kalian ingin membuat tulisan kalian berada di sebelah kanan, kalian bisa menekan ini. Untuk kembali lagi di sebelah kiri, kalian bisa menekan ini. Ini untuk membuat kalimat kalian berada di tengah. Dan ini membuat kalimat kalian rata kanan dan kiri. Jika kalian ingin mengubah urutannya menjadi angka, kalian bisa menekan ini. Di sini ada macam-macam, mulai dari angka Romawi, huruf besar ataupun huruf kecil.
Kita juga bisa mengubah arah teks. Ada vertikal, ada 90 derajat, ada 270 derajat, dan tertumpuk. Ini jika kita mengarahkannya pada arah vertikal. Di sebelah sini ada kumpulan icon yang bisa kita gunakan untuk membuat bentuk. Misalnya kita akan membuat panah kanan. Tinggal mengklik, lalu kita tarik seperti ini. Selanjutnya adalah sisipkan. Disisipkan terdapat slide baru. Kita bisa membuat slide baru. Ini adalah macam-macam slide baru yang bisa kita gunakan. Model-modelnya. Kita juga bisa menambahkan gambar. Gambar yang sudah ada pada laptop atau komputer kita. Misalnya seperti ini. Sedangkan gambar online adalah gambar yang bisa kita cari melalui internet. Kita harus mencarinya lebih dahulu. Untuk tangkapan layar digunakan untuk menangkap layar bagian PPT yang ada di sini. Untuk video sama dengan gambar. Video harus ada di dalam komputer atau laptop kalian. Video online, kita bisa mencari video di internet melalui ini. Dan kita juga bisa memasukkan audio dalam PPT ini. Perkenalkan, nama saya Izatul Lutfia Al-Rofiki dengan NIM 2003-01157. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam tab desain. Di dalam tab desain terdapat icon ukuran slide yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas slide. Ada beberapa pilihan ukuran diantaranya yaitu standar, layar lebar, serta terdapat juga ukuran slide khusus. Anda bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan. Di sini juga terdapat tema-tema yang sudah tersedia yang berguna untuk memperindah agar lebih menarik. Kalian bisa memilihnya sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya, pada icon format latar belakang yang digunakan untuk mengatur latar belakang slide. Pengaturan ini lengkap seperti warna, gradasi, tekstur, hingga gambar. Kemudian, pada icon warna. Pada icon warna ini digunakan untuk mengubah warna dari template yang digunakan. Gaya latar belakang. Gaya latar belakang di sini kegunaannya untuk mengubah warna belakang dari tema yang digunakan. Efek. Pemberian efek layaknya gambar seperti bayangan atau bisa disebut filter background. Tab transisi. Pada tab transisi ini digunakan untuk memperlihatkan pergerakan slide yang berbeda-beda seperti potong, pudar, serta tekan, dan lain-lain. Tetapi jika Anda ingin menggunakannya, Anda harus menggunakan aplikasi Polaris yang berbayar. Di sini juga terdapat durasi yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian
bisa menambahkan suara. Perkenalkan, nama saya Nurisma Octavia dengan NIM 200301161. Di sini saya akan menjelaskan tab animasi pada Polaris Office. Pada tab animasi ini digunakan untuk merubah pergerakan kalimat jika Anda ingin menggunakan pergerakan seperti muncul, pudar, terbang, bagi. Anda harus menggunakan aplikasi Polaris Office yang berbayar seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tab peragaan slide. Pada tab peragaan slide, digunakan untuk memperlihatkan presentasi ke orang lain. Jika Anda ingin ada pergerakan slide saat presentasi, Anda bisa menekan ikon ini. Sementara jika Anda ingin memulai dari slide terakhir yang Anda buka, Anda bisa klik ikon ini. Tetapi jika Anda ingin menggunakan alat penyaji, Anda harus menggunakan aplikasi Polaris berbayar. Perkenalkan, nama saya Sabita Sufi Masa dengan NIM 200301145. Di sini saya akan menjelaskan tentang tab tinjau, lihat, dan pena. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tab tinjau. Tab peninjau ini memungkinkan Anda bisa menambahkan komentar, menjalankan pemeriksaan ejaan, atau membandingkan satu presentasi dengan presentasi lainnya seperti di versi lebih lama. Di tab peninjau ini ada beberapa menu icon. Pertama ada tampilan komentar atau komentar baru, berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan komentar. Ada komen baru, berfungsi untuk menambahkan teks tambahan catatan. Ada hapus, berfungsi untuk menghapus komentar Anda. Ada previews atau sebelumnya, berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar sebelumnya. Ada next atau berikutnya, berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar berikutnya. Dan lindungi dokumen. Yang kedua, tab lihat. Tab lihat ini memungkinkan Anda melihat presentasi dengan cara berbeda, tergantung pada posisi Anda dalam proses pembuatan atau pengiriman. Yang pertama ada presentasi view. Di tool group ini memiliki 5 tombol, yakni normal, seperti ini, untuk menampilkan slide dalam bentuk normal. Ada kerangka, seperti ini. Ada beberapa slide. Untuk menampilkan slide dalam bentuk urutan agar mempermudah dalam mengubah urutan slide. Ada catatan slide untuk membuat dan menampilkan catatan pada slide presentasi. Di sini Anda bisa menulis catatan di bawah ini. Terakhir ada mode baca. Mode baca ini untuk tampilan preview dari presentasi ketika ditampilkan dalam bentuk slideshow. Nah, lanjut ada master view. Pada tool group ini terdapat 3 tombol. Pertama ada master slide. Untuk membuka master slide,
untuk mengubah desain dan tampilannya. Ada beberapa desain tampilan seperti ini. Ada selebaran master untuk menampilkan master, handout untuk mengubah desain dan tampilan, dan terakhir ada master catatan slide untuk membuka tampilan catatan induk. Yang ketiga ada show, berisikan 4 tombol, yakni penggaris untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Ini yang ada di pinggir dan di atas. Yang kedua ada garis kisi untuk menampilkan dan menyembunyikan garis-garis pada dokumen. Ini. Yang ketiga ada panduan, garis bantuan putus-putus vertikal dan horizontal tepat di tengah-tengah slide. Dan terakhir ada tampilkan panduan cerdas ketika bentuk diratakan. Yang keempat ada zoom. Terdapat 3 tombol pada grup ini, yakni zoom untuk memperbesar tampilan slide. Ada beberapa ukuran dan Anda bisa custom ukuran. Ada zoom 100% seperti ini, ukurannya besar. Dan terakhir ada paskan dengan jendela untuk menyesuaikan ukuran slide dengan ukuran jendela seperti ini. Yang kelima ada color atau grayscale, berisikan 3 tombol, yakni color untuk menampilkan slide presentasi dengan berbagai warna. Kedua ada skala abu-abu, menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Yang ketiga ada hitam dan putih, untuk menampilkan slide presentasi dengan warna hitam dan putih. Ini ada beberapa pilihan warna, hitam dan abu-abu, warnanya kurang lebih seperti skala abu-abu. Nah, yang terakhir pena. Pena terdiri dari beberapa pena tinta format, stabilo, dan properti seperti warna. Pena berfungsi untuk menggambar dengan bebas seperti ini. Penyorot, ada penyorot untuk menyorot teks yang ingin disorot. Ada penggaris untuk membuat garis di slide. Ada penghapus untuk menghapus gambar atau coretan seperti ini. Nah, bisa juga untuk hapus semua. Nah, di sini juga ada menu color. Menu color ini untuk mengubah warna alat atau pena. Ada lebar atau ukuran pena, bisa kecil atau besar untuk menyesuaikan gambar Anda. Ada lasso, alat lasso dan menggambar sebuah lingkaran di keliling area ingin diseleksi. Alat lasso hanya bisa digunakan pada gambar yang Anda lukis seperti ini. Nah,
bisa diukur ukurannya, bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, ini ada tampilkan tinta juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengenalan Polaris Office. Polaris Office merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuka, mengedit, dan melakukan penyimpanan semua jenis file Office pada ponsel Android. Pada iOS juga bisa, Windows Desktop juga bisa. Polaris Office ini merupakan layanan Office gratis. Aplikasi Polaris Office juga sangat capable untuk segala jenis format file seperti dokumen, HWP, PowerPoint, teks, Excel juga bisa, dan juga PDF. Tampilan Polaris Office ini juga dianggap sebagai tampilan aplikasi yang lebih friendly dan dianggap nyaman untuk digunakan oleh para pengguna. Aplikasi ini juga menyediakan Cloud Drive, di mana drive ini memang dikhususkan untuk aplikasi Polaris sendiri. Selanjutnya adalah bagian-bagian pada Polaris Office. Di dalam Polaris Office terdapat dokumen baru. Dokumen baru digunakan ketika akan membuat sebuah dokumen. Dokumen baru tersebut dapat berupa dokumen kosong maupun dokumen baru yang sudah menggunakan template bawaan dari Polaris Office. Selanjutnya ada buka. Ikon buka berguna untuk membuka dokumen Polaris Office yang pernah disimpan sebelumnya di dalam komputer atau laptop yang kamu miliki. Ada buka gambar. Buka gambar digunakan untuk membuka gambar yang ada dalam dokumen Polaris Office. Ikon simpan atau simpan sebagai digunakan untuk melakukan penyimpanan dokumen, baik dokumen yang baru dibuat ataupun dokumen lama yang telah dirubah atau diedit. Nantinya, dokumen yang sama tersebut haruslah diberi nama yang berbeda minimal 1 karakter. Apabila penyimpanan ulang dilakukan pada tempat folder yang sama. Tetapi, jika penyimpanan dilakukan pada tempat yang berbeda, nama yang persis tetap dapat dilakukan. Ikon ekspor digunakan untuk mengekspor dokumen menjadi PDF, slide, OTD, dan lain sebagainya. Ikon bagikan berguna untuk mengirimkan dokumen ke berbagai pilihan lokasi yang Anda inginkan. Ikon cetak ini berguna untuk melakukan proses pencetakan dokumen yang sedang aktif. Informasi dokumen. Informasi dokumen berfungsi untuk memprotek ataupun mengunci dokumen. Hal ini dilakukan jika Anda tidak ingin ada orang lain yang membuka, mengcopy, ataupun mengganti bagian dari dokumen, dan untuk mengetahui tipe, karakter, membuat dokumen, dan lain-lain. Icon opsi. Pada icon opsi ini berfungsi untuk menampilkan berbagai macam menu untuk setting Polaris Office dan untuk mengetahui info program. PowerPoint pada Polaris Office berisikan tab beranda yang berisi fitur potong dan tempel, opsi font dan paragraf, dan apa yang Anda perlukan untuk menambah dan menata slide. Kemudian, klik sisipkan untuk menambahkan sesuatu ke slide. Ini meliputi gambar, bentuk, bagan, link, kotak teks, video, dan lain-lain. Pada tab desain, berfungsi untuk menambah tema, mengubah warna latar, ukuran, orientasi, penomoran, dan lain-lain. Pada tab transisi, cara menggunakannya adalah dengan mengatur cara slide berganti dari satu slide ke slide berikutnya pada tab transisi. Temukan galeri dari transisi
yang memungkinkan dalam transisi ke grup slide ini. Klik arah panah ke bawah lainnya di sisi galeri untuk melihat semuanya. Gunakan tab animasi untuk melakukan koreografi gerakan hal-hal di slide Anda. Perhatikan bahwa Anda bisa melihat banyak kemungkinan animasi di galeri dalam grup animasi, dan melihat lebih banyak lagi dengan mengklik arah panah ke bawah lainnya. Pada tab peragaan slide, atur cara yang Anda inginkan untuk memperlihatkan presentasi ke orang lain. Tab peninjauan memungkinkan Anda menambahkan komentar, menjalankan pemeriksaan ejaan, atau membandingkan satu presentasi dengan presentasi lainnya, seperti di versi lebih lama. Pada tab Lihat, memungkinkan Anda melihat presentasi dengan cara berbeda, bergantung pada posisi Anda dalam proses pembuatan atau pengiriman. Pada tab Pena, terdiri dari berbagai pena tinta format, stabilo, dan properti seperti warna. Tujuan dan manfaat Polaris Office. Aplikasi ini tentu dibuat untuk membantu kebanyakan orang dengan aktivitas yang padat, namun tugas yang menumpuk. Pembuatan dokumen, edit dokumen, dan semua fitur dari Polaris Office tersedia tanpa perlu terhubung dengan jaringan internet. File yang dibuka di Polaris Office otomatis tersimpan pada perangkat lokal pengguna, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan pembuatan dan editing dokumen yang juga dapat tersimpan pada cloud computing, namun tentu memerlukan koneksi internet. Beberapa fitur yang bermanfaat untuk pengguna aplikasi ini adalah 1. Membuat dan mengedit dokumen Word, PowerPoint, dan file spreadsheet Excel. 2. Membuka, melihat, dan berbagi file PDF. 3. Melampirkan PDF, dokumen, spreadsheet, dan PowerPoint ke email. 4. Berbagi PDF, dokumen, spreadsheet, dan PowerPoint dari media sosial. 5. File akan secara otomatis tersimpan dalam perangkat lokal sekarang. 6. Mengedit file ofisial yang dibagikan bersama. 7. File otomatis terupdate pada cloud computing. 8. Penyimpanan gratis cloud. 9. Download dan mengedit file dari layanan cloud lainnya seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, uCloud, dan WebDAV Clouds. 10. Mode kamera yang dapat dipakai untuk mengambil dan menambahkan gambar ke dokumen atau insert dan memutar klip video. 11. Klien desktop. Klien desktop digunakan untuk menyimpan lebih bebas dan drag and drop files ke dalam Polaris Cloud dari desktop. 12. Mengupload dokumen cepat dan nyaman, atau download dari desktop dan sebagainya. Fitur Polaris Office gratis. 1. Versi terbaru dari Polaris Office memiliki desain yang sederhana, bersih, dan mudah dipahami. 2. Anda dapat mengakses Polaris Drive, penyimpanan awan Polaris Office dari mana saja dan dari perangkat apa saja. 3. Mengunggah, mengunduh, dan berbagi dokumen dan file ke dan dari Polaris Drive sangatlah mudah dan lugas. 4. Polaris Office memungkinkan Anda menyinkronkan dokumen yang ada di awan lain seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan Box. 5. Anda dapat membuka dan melihat dokumen, sheet, slide, atau PDF apapun meskipun perangkat Anda tidak menginstal Polaris Office. 6. Anda dapat mencari dokumen atau file yang diunggah di Polaris Drive. 7. Berbagi file sangat mudah hanya dengan satu klik sederhana pada tombol berbagi.
Aplikasi ini menghasilkan tautan yang dapat dibagikan melalui email juga. 8. Polaris Office memberi Anda kebebasan untuk melihat dokumen dan file Anda dari perangkat apapun dengan platform apapun, baik itu Windows, Android, atau Apple. Perbandingan antara Polaris Office dengan Quick Office. Yang pertama, Polaris Office. 1. Aplikasi Office ini mempunyai banyak fitur di dalamnya yang tidak dimiliki oleh aplikasi Office lainnya seperti Quick Office. 2. Aplikasi Polaris Office ini juga mempunyai kekurangan untuk pengguna yang baru memakai aplikasi ini seperti User Interface atau UI yang kurang bersahabat. 3. Tools yang ada pada Polaris ini hampir mirip dengan produk aplikasi pada Adobe terdahulu. Jika dibandingkan dengan Quick Office dalam menyimpan dokumen di cloud, maka Polaris Office ini kurang terintegrasi dengan Cloud Drive. Yang kedua, Quick Office. 1. Aplikasi Office yang satu ini juga terbaik dan pastinya gratis dalam sistem operasi Android. 2. Dalam interface-nya, aplikasi Office ini cukup sederhana dan tidak rumit, sehingga mudah untuk dipelajari dalam waktu yang cukup relatif singkat serta cukup ringan jika dijalankan. 3. Quick Office mempunyai kelebihan yang bagus yakni terintegrasi baik dengan Google Drive. Jadi, pengguna akan dimudahkan saat mengambil atau menyimpan dokumen di Google Drive dengan sangat praktisnya. 4. Aplikasi Quick Office ini mulainya berbayar. Integrasi dengan Google Drive membuat aplikasi ini diakuisisi oleh pihak Google dan menggratiskan aplikasi Quick Office ini. Untuk kekurangan dan kelebihan Polaris Office, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu kelebihannya, yaitu dapat membuka dan mengedit berbagai format file Office. Hasil pembuatan data bisa langsung di-share ke berbagai situs berbagi. Melihat dan mengedit berbagai jenis dokumen atau kompatibilitas yang sangat baik dengan dokumen Microsoft Office atau dokumen cepat kecepatan loading atau presentasi yang luar biasa kapan saja dan di mana saja atau keamanan powerful dengan baik dinamik. Tapi untuk kekurangannya yaitu penyimpanan Polaris itu sangat kecil dan juga beralih ke fitur premium itu memerlukan biaya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya selaku perwakilan kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.